Halo everyone, pastikan Anda mandi dengan air bersih. Jangan Anda mandi atau berkumur dengan air campuran tai Anda atau tai tetangga Anda sendiri. Setelah pengeboran mencapai kedalaman yang diinginkan dan formasi geologi sudah teridentifikasi, langkah selanjutnya memastikan kestabilan rumah tangga. Memastikan kestabilan lubang bor dan kualitas air yang akan kita dapatkan. Disinilah peran casing sumur jadi sangat penting. Casing ini berfungsi sebagai dinding sumur yang mencegah runtuhnya lubang bor, melindungi akuifer dari kontaminasi, seperti tercampurnya antara zat tai yang kalian tampung, serta kalian jaga dengan baik seperti anak sendiri. Di bagian bawah casing, biasanya dipasang screen casing atau saringan dengan cara melumbangi pipa. Tujuannya supaya air bisa masuk ke casing sekaligus menahan partikel-partikel sedimen agar tidak ikut terhisap pompa. Namun, di beberapa daerah yang sumbernya melimpah, screen pipa ini tidak diperlukan. Jangankan dipasang screen casing, baru tertusuk mata bor aja, air sudah keluar sendiri. Untuk memastikan aliran air yang bersih dan stabil, tukang bor perlu membatasi pipa dengan alat pres yang saya tunjukkan di video. Alat pres yang saya gunakan adalah tambang ijuk. Beberapa tukang bor mengganti alat ini dengan karung goni, karung plastik, atau dakron. Terserah, yang penting tujuannya sama-sama tercapai. Selama menurunkan casing, kami selalu memastikan tidak ada bagian yang rusak atau bengkok. Kelurusan sangat penting agar saat proses pemasangan casing serta pemasangan pompa dapat berjalan dengan mudah. Saat kalian bertransaksi dengan tukang bor, pemilihan casing pipa adalah tahap krusial dalam perencanaan pengeboran. Lalu, material casing apa saja yang umum digunakan untuk sumur bor air? Apakah sama dengan pengeboran migas yang fokus pada baja berkekuatan tinggi? Tentu saja tidak. Untuk sumur bor air, pemilihan material lebih bervariasi dan seringkali mempertimbangkan faktor korosi, berat, dan biaya. Yang paling umum digunakan pada pengeboran sumur air adalah pipa PVC, yang sering orang bilang sebagai pralon. Pipa ini sangat populer untuk sumur rumah tangga atau irigasi skala kecil hingga menengah. Kelebihannya adalah ringan, mudah dipasang, tahan korosi, dan yang terpenting bagi kalian adalah murah. Selain ada kelebihan, tentu saja pipa PVC memiliki kekurangan dan memiliki batas maksimal pasang tidak sedalam pipa besi. Casing adalah salah satu material terbesar dan termahal dalam proyek sumur bor. Selain itu, kualitas dan jenis casing mempengaruhi daya tahan sumur. Memilih casing yang terlalu murah bisa berujung pada biaya perbaikan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Nah loh, kebanyakan orang tidak sadar, atau mungkin salah satunya Anda. Rata-rata orang mempertanyakan harga pengeboran hanya dengan bertanya harganya berapa dan berapa meter kedalamannya, tapi tidak mempertanyakan casingnya. Padahal, kalau menurut saya, pemilihan casing adalah hal yang paling vital daripada kedalaman. Lah, kenapa? Saya beri contoh seperti ini. Apabila pengeboran mencapai 80 meter, namun pemasangan casing hanya 36 meter, maka sisa lubang yang tidak diberi casing ini bisa mengalami erosi. Apabila lubang bor mengalami erosi, maka debit air pada lubang bisa berkurang, dan pompa submersible juga tidak bisa menjangkau lebih dalam lagi apabila casingnya dangkal. Lalu, timbul pertanyaan, kenapa ada banyak tukang bor tidak memasang full casing? Misal kalau ngebornya 50 meter, ya casingnya juga 50 meter. Pemirsa yang budiman, saya rasa kalau tukang bor diminta untuk selalu memasang full casing, dia pasti mau-mau saja. Tapi, apakah Anda mau membayar lebih? Sebab, inilah tantangannya. Semakin banyak casing yang dipasang, semakin lama pengerjaannya. Dan
pekerjaan semakin lebih berat, otomatis biaya operasional juga jadi lebih tinggi. Saya sering dapat pengaduan katanya ditipu sama tukang bor. Tukang bornya bilang ngebor 50 meter, tapi saat dicolok, lubang bornya hanya ada 40 meter. Dan ternyata tukang bor memasang casing sebanyak 40 meter. Ya, bisa jadi tukang bornya itu tidak berbohong. Hanya saja sisa lubang yang 10 meternya itu mengalami pendangkalan akibat erosi. Oleh karena itu, supaya terhindar dari penipuan atau terhindar dari opini pribadi yang tidak jelas kebenarannya, diharuskan adanya pengawasan saat pekerjaan sedang berlangsung, terkecuali Anda sudah terbiasa dan percaya terhadap tukang yang Anda suruh. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi dan salam.